Halo anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran IPS. Hari ini kita membahas materi apa ya? Silahkan disimak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pembelajaran hari ini, kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini. Kita sama-sama melihat di sini ada terumbu karang, hutan mangrove, barang tambang, dan fauna. Inilah adalah materi kita untuk hari ini. Materi kita hari ini adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dalam bab kali ini kita akan membahas yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, potensi sumber daya hutan. Yang ketiga, potensi kemaritiman Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, seperti udara, air, tanah, batuan, hutan, dan bahan tambang. Sumber daya alam terbagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, contohnya adalah barang-barang tambang. Kita membahas yang pertama, yaitu potensi sumber daya hutan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mengatakan jumlah hutan Indonesia 94,1 juta hektar atau sekitar 50,1% dari total daratan Indonesia. Anak-anak bisa memperhatikan peta berikut, di mana gambar peta ini warna hijau menunjukkan hutan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di Sulawesi, kemudian di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Setiap tahunnya jumlah hutan di Indonesia selalu semakin berkurang karena diakibatkan oleh alih fungsi lahan, di mana hutan banyak digunakan untuk kegiatan industri, pembangunan perusahaan, dan juga alih fungsi hutan yang berikutnya yaitu adalah hutan digunakan untuk pemukiman. Apakah sebenarnya fungsi hutan? Fungsi hutan yang pertama adalah untuk menyimpan air. Yang kedua, sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna. Yang ketiga, sumber kehidupan bagi masyarakat. Yang keempat, mencegah erosi atau pengkisan karena air hujan. Dan yang terakhir adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Beberapa kekayaan hutan Indonesia seperti hewan endemik yang hanya terdapat di Indonesia berikut ini adalah kita simak sama-sama. Hutan Indonesia memiliki kurang lebih 4.000 jenis kayu, di mana yang paling banyak kita ekspor diantaranya adalah kayu meranti yang terdapat di Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kemudian kayu jati yang banyak terdapat di Jawa Tengah. Kemudian rotan yang banyak terdapat di Sumatera dan juga Kalimantan. Yang berikutnya adalah kayu cendana yang banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah akasia yang banyak terdapat di Jawa Barat. Kita lanjutkan ke potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan dan devisa bagi negara. Anak-anak bisa perhatikan peta sumber daya tambang berikut ini. Yang berikutnya, sumber daya tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas banyak dimanfaatkan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang berikut adalah batu bara. Batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata, genteng, semen, batu kapur, dan juga industri kimia dan lain-lain. Yang berikutnya adalah bauksit.
Boksit digunakan adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit juga bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi. Produksi boksit Indonesia mencapai 1,2 juta ton per tahun, di mana boksit banyak terdapat di Riau, kemudian Kalimantan Barat. Yang berikutnya adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan industri semen, di mana pasir besi banyak terdapat di Jawa Tengah, Sumatera, Lampung, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Yang berikut adalah emas. Emas banyak dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia tahun 2003 mencapai 141.000 ton. Tambang emas juga banyak terdapat di Papua, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Yang berikut potensi kemaritiman Indonesia. Luar laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta km². Potensi kemaritiman Indonesia yang pertama adalah perikanan. Jumlah tangkapan diperbolehkan dari 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Penduduk Indonesia banyak membudidayakan ikan di pesisir pantai Jawa dengan menggunakan tambak seperti ikan, bandeng, dan juga udang. Potensi yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia memiliki fungsi ekologis dan juga fungsi ekonomis, di mana fungsi ekologisnya adalah sebagai tempat habitat bagi binatang laut untuk berlindung. Dan kemudian fungsi ekonomisnya adalah mangrove bernilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang berikut adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral, di mana terumbu karang Indonesia mencapai 2,8 juta km² atau sekitar 18% dari terumbu karang di seluruh dunia. Demikian video pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan anak kami paham. Sekian dan terima kasih. Horas.